Pemerintah Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat melakukan musyawarah perubahan data penerima bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat Kampung Srer Distrik Seremuk. Acara tersebut berlangsung di kantor Kampung Srer Distrik Seremuk tanggal 14 Maret tahun 2022. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kampung Srer Markus Srekia, Sekretaris Kampung Srer Marten Kolenggea, Ketua Baperkam Obed Srekia, pendamping distrik Yaknik David dan Nando yang mengikuti acara tersebut. Pertemuan kita dalam musyawarah penetapan perubahan data penerima BLT tahun 2022. Jadi undangan kita kasih jam 9, tetapi di sini sudah jam 11 lewat menit. Jadi sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya telah hadir bersama-sama dengan Kepala Kampung, bersama dengan aparatnya, Baperkam dengan semua anggotanya, dan juga turut hadir pendamping tingkat distrik di saat ini. Kami hadir di sini sebab itu Tuhan, semua arahan dan penyampaian di hari ini Tuhan memberkati agar semua yang diarahkan baik dari Kepala Kampung, Baperkam dan juga pendamping, kami masyarakat dapat mendengarnya dengan baik, supaya kami dapat melaksanakan semua kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah rapat di saat siang hari ini berjalan dari awal pertengahan hingga berakhirnya berjalan dengan baik. Karena hari ini kita cross check data ini, mana yang bisa masuk, mana yang bisa keluar. Jangan ke depan Bapak dong persalahkan kami. Kami sudah undang resmi. Lewat pertemuan ini yang tidak hadir ya oke, silakan. Jadi keputusan ini harus kita bicara bersama-sama supaya kita clearkan data ini untuk besok ke Musdis. Kalau sudah masuk itu tidak bisa lagi. Iya. Yang berikut, jangan ke depan itu mempersalahkan kami pemerintah kampung. Dari pemerintah kampung dengan pendamping kita sudah arahkan untuk supaya memberikan penjelasan tentang kami yang pegawai negeri, kami yang aparat. 40% ini ada Bapak Ibu masyarakat menyampaikan untuk BLT 2 bulan dipotong kepada pembangunan gereja dan 1 bulan diterima oleh penerima Bapak Ibu masyarakat. Yang kedua, untuk dana 8% atau COVID, anggaran juga dibagi dalam 2 program, yaitu penanganan COVID dan juga bantuan untuk sidang klasis dari 8%. Yang ketiga, pembangunan sumur bor. Ada 3 sumur bor yang diminta oleh Bapak Ibu masyarakat melalui dana desa tahun 2022. 3 sumur bor dan juga 4 buah mesin sanyo yang dimintakan dalam program tahun 2022. Yang keempat, stunting. Ada 5 anak yang diprogramkan dalam kegiatan stunting atau kampung lokus stunting. Di Srer kita ada 5 stunting. Yang kelima, program pemuda itu olahraga, diminta untuk pakaian bola atau futsal dan pengadaan juga bola futsal dan juga jaring pengaman dan meteran lampu kabel untuk dipakai di lapangan futsal. Yang keenam, pemberdayaan perempuan, yaitu kegiatan kreativitas perempuan melalui anyaman dan juga diminta ada mobil untuk ibu-ibu di dalam bentuk bumdes yang diminta oleh perempuan. Yang ketujuh, pemetaan wilayah atau batas wilayah pemerintah kampung dan distrik. Yang kedelapan,
pembagian dana 30% kepada dusun-dusun atau kampung persiapan. Pembagian dana 30% kepada dusun-dusun atau kampung persiapan. Yang ke-9 ini sama dengan yang tadi nomor 6, pengadaan mobil angkutan bagi ibu atau mama yang berjualan di pasar dan ini dalam bentuk kelompok BUMDes. Jadi sudah masuk di nomor itu tadi. Yang ke-10 bahan stimulan untuk program peningkatan rumah-rumah layak huni atau rumah masyarakat dalam bentuk bahan stimulan. Yang ke-11 pelatihan kapasitas aparat kampung dan baperkam kampung Serer pada masyarakat. Ada itu untuk pemerintah OPD yang punya kewajiban untuk mendampingi saya baca untuk masyarakat sendiri. Bupati Sulawesi Selatan nomor 700/05.8/BSS/2002 perihal surat instruksi kepada para kepala kampung lingkungan pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan di tempat. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat nomor 67/LHP/MAN/12/21 tanggal 17 Desember 2021 tentang kepatuhan atas pengelolaan perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa tahun anggaran 2020 sampai semester 1 tahun 2021. Pada aspek penyaluran khususnya poin nomor 1 bahwa penyaluran BLT dana desa pada Kabupaten Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, antara lain 1. Penyaluran BLT tidak sesuai dengan kriteria penyaluran. 2. Penyaluran BLT dana desa lebih dari 1 kali dalam sebulan. Yang ketiga, penyaluran BLT tidak sesuai dengan domisili. 4. Penyaluran BLT dengan nomor induk keluarga tidak valid. Terjadinya hal tersebut disebabkan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang berhubung dengan pengelolaan BLT dana desa dan proses pendataan dan verifikasi hasil pendataan tidak maksimal. Memperhatikan masalah tersebut maka diinstruksikan kepada semua kepala kampung dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan untuk melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk dilaksanakan. Terima kasih. Bupati Sulawesi Selatan Samsudin Angeloli SDMT RAP. Tembusannya disampaikan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Manokwari, Ketua DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan Pinabuan, Kepala Inspektorat Kabupaten Sulawesi Selatan Pinabuan. Ini yang kedua, maksud saya bacakan ini punya bukti. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat nomor 67 LHP/19/IMAN/12/21 tanggal 17 Desember 2021 tentang kepatuhan atas pengelolaan perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa BLT tahun anggaran 2020 sampai dengan semester 1 tahun 2021 pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban khususnya poin nomor 1 bahwa penyusunan dokumen pertanggungjawaban BLT dana desa belum sesuai dengan ketentuan, antara lain laporan pertanggungjawaban tidak memuat daftar penetapan KPM. 2. Bukti dokumentasi penyaluran bantuan tidak lengkap. 3. Daftar tanda penyaluran bantuan tidak memuat tanggal penyaluran BLT dana desa. 4. Daftar tanda penyaluran bantuan tidak memuat informasi NIK dan KPM. 5. Laporan pertanggungjawaban tidak lengkap. Terjadi hal tersebut disebabkan Dinas Pemberdayaan kurang cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pertanggungjawaban kegiatan BLT dana desa. 2. Kepala kampung kurang cermat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BLT dana desa.
memperhatikan masalah tersebut, maka diinstruksikan kepada semua kepala kampung dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk lebih cermat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BLT dana desa. Demikian untuk dilaksanakan. Terima kasih. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiri. Ya. Apa kamu? Sempat ada bikin, Sempat ada bikin. tapi menurut berita acara karena hilang miskomunikasi antara tim dengan pemerintah kampung, akhirnya batal dan sekarang kita mau. Nah, SDGs ini dia acuan untuk kampung ini. Itu yang sangat jelas. Kalau kita tahun ini yang tidak punya kartu keluarga baru dapat, itu nanti akan terbaca di SDGs juga. Makanya hari ini kita datang, kita harus kasih clear. Yang pertama yang tidak dapat yang PNS. Yang kedua TNI Polri. Yang ketiga aparat kampung. Yang tiga ini nih karena sudah punya biaya dari APBD. Mereka punya gaji ada operasional dari APBD. Yang keempat yang sudah terima dari dana sosial. Ada tuh yang di sini yang terima dari dana sosial. Nah, itu dari dana APBN toh. Itu berarti dikeluarkan juga. Karena di saat kita input data-data penerima BLT itu akan muncul. Oh, ini sudah terima dari dana sosial. Ini bertabrakan. Berarti Bapak Kampung harus bertanggung jawab karena sudah bagi. Bapak Kampung harus kasih kembali uang itu. Sama hal dengan yang tidak punya kartu keluarga. Yang tidak punya kartu keluarga, kalau kita kasih masuk setelah di input, ini tidak ada nomor kartu keluarga. Jadi hal ini semua bukan terjadi di Israel saja, terjadi di seluruh kampung ini, bahkan di Papua Barat. Jadi hari ini kita duduk, tadi sudah dengar yang tidak bisa terima tuh yang apa-apa saja, duduk sama-sama di sini baru validasi data sudah. Karena validasi data ini sudah diminta dari KPPN, dari GPMK juga sudah minta. Mengingat ini sudah bulan Maret, kami sudah harus terima 2 bulan. Kalau masuk ke bulan besok berarti kan terima 3 bulan. Validasi data ini sudah harus masuk ke KPPN untuk ditetapkan. Nah, bisa toh? Kita bisa tinggalkan aturan ini toh. Berapa tahun kepala kampung dengan aparat kampung mengambil kebijakan buat Bapak Ibu. Kalau peraturan bupati menyampaikan kita kasih ke kampung-kampung persiapan, kita program kita jalankan. Di sampai sekarang ini belum ada program itu peraturan bupati terkait dengan 30% sebelum tahun 2019 ke bawah itu kan ada yang 30% ya. Tapi kita 2020, 2021 sekarang kita fokus dan bicara kan sekarang semua masih ada pada jadi kemungkinan nanti disampaikan ketika ada anggaran dari APBD pasti kami menjawab sesuai apa yang disampaikan oleh pendamping kali ini. Jadi mungkin begitu. Jadi sebelum kita artinya untuk serba-serbi mungkin izin Pak Pendamping, ini ada daftar penerima untuk harus kita mau validasi atau ditetapkan ini. Jadi ini ada 163 jadi kerja di data oleh aparat kampung, dalam hal ini yang kedua kan ini bendahara kampung. Jadi ada 163 ini yang punya NIK sudah ada, dan yang di dalam sini masih ada PNS, masih ada aparat kampung yang tidak ada punya nomor kakak. Yang hari ini kami minta Bapak Ibu semua yang ada ini untuk hari ini harus sepakat. Kalau aturan sudah melarang bahwa kami aparat
kepala kampung PNS dikeluarkan dan hari ini keputusan. Juga nanti dibuatkan ada berita acara Kami ya ini mungkin saya hanya bicara terkait dengan masalah pendataan. Jadi data yang sementara ada itu bagian dari masyarakat yang ada 100 sekian itu kan masyarakat kampung saya. Kalau bisa kami dari masyarakat mungkin Tom hanya sampaikan untuk bagaimana untuk mereka yang satu daftar ini harus dibuat semacam ada pengantar dari kepala distrik dan dari kampung untuk mereka ini segera untuk urus mereka punya nomor kartu penduduk atau kartu keluarga itu, supaya dari identitas itu sudah lengkap, berarti dia kita anggap bahwa dia warga atau dia masyarakat Seret yang berdomisili di Seret, supaya kita punya data ini jangan ini tau pelempang begitu. Nah, terus yang kedua mungkin dari saya sendiri kepala kampung persiapan ya, mungkin saya hanya sampaikan untuk 30% tadi itu memang tahun lalu itu sudah. Nah, tapi pas lagi kondisi COVID semua itu dihentikan. Jadi kalau memang keseluruhan itu sudah seperti itu, berarti kami sesuaikan saja itu kembali ke kepala kampung induk. Kalau memang ada persen yang dikasih ya itu tergantung. Tapi sementara ini kami masih menunggu perda peraturan bupati pun sementara masih dibuat oleh pemberdayaan. Nanti mereka sudah buat peraturan bupati, baru peraturan bupati itu tentang desa atau kampung persiapan itu baru kami mungkin punya hak yang 30% itu sama seperti itu. Mungkin setiap tahun berapa persen potong dari dana ADD. Itu sudah dalam peraturan bupati nanti. Nah, terus yang kedua masalah tim 7. Tim 7 ini saya hanya mohon saja karena kampung yang kami punya ini dia kocar kacir dari awal sampai hari ini tidak punya status yang itu lengkap dari sisi RPJM yang tadi macam Pak Nando sudah sampaikan. Harus RPJM itu penting. Nah, hari ini kita harus cari orang-orang tua yang tahu silsilah dari kampung ini. Dari kepindahan mulai dari Seret sampai tiba di sini sampai dari Serbau sampai tiba di Seret ini. Sekarang kampung ini sudah jalan sampai berapa tahun. Nah, ketinggian kampung ini berapa meter, jarak kampung ini berapa sentimeter, perbatasan wilayah dengan wilayah sana berapa, itu yang harus kita cari orang yang betul-betul untuk kerja. Pertanyaan untuk masalah data, bahan data, ini kan kembali nanti saya mungkin ini sebagai pertanyaan khusus untuk Pak Pendamping. Jadi ini kira-kira apa aturan yang sudah dikeluarkan dari Menteri sampai dengan rakyat atau bagaimana? Nah, sehingga lebih jelas. Karena begini, kita peraturan yang seperti ini kan membingungkan rakyat. Terus membawa mungkin ada yang kurang hati seperti apa. Nah, itu yang nanti diperlu untuk dijelaskan toh. Karena kalau untuk dibatasi ini perubahan data ini dibatasi ya aparat atau PNS. Tapi yang saya pikir itu yang lebih wajar untuk PNS tidak apa-apa. Tapi kalau aparat di situ nih punya statusnya seperti apa? Saya tidak tahu. Hanya sebagai aparat, tapi nanti 5 tahun selesai. Aparat dinamakan dia rakyat saja. Tapi hanya jabatan itu dipercayakan untuk sementara. Jadi hal ini yang saya mungkin
Untuk penjelasan dari Pak Pendamping sendiri terkait dengan aturan ini. Sebab namanya aturan ini kan sudah masuk dalam bantuan BLT ini. Tapi ini yang diajukan dari kementerian sampai turun ke masyarakat bawah atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, rencana program semua ini kita lihat mana yang sudah berhasil, oke kita bisa mengulangi karena dia masih dibutuhkan karena kita meningkatkan lagi seperti BUMDes tadi. Kalau memang dari awal itu kita sudah jalani, kalau dia gagal, ya otomatis ada perubahan program. Ada perubahan program. Karena dia sudah tidak berhasil. Jadi ada perubahan program. Maka di forum ini untuk BUMDes langsung gugur. Kalau menurut saya untuk BUMDes gugur, tapi dia punya rencana programnya dengan anggaran yang direncanakannya untuk peralihan program. Peralihan program itu program-program yang lain. Hanya mengklarifikasi saja terkait dengan pengusulan utama karena saya waktu penyusunan program saya tidak ya mungkin kalau penetapan kalau memang ada sedikit yang keluar saya minta maaf untuk apa yang masuk program. Jadi saya lihat di situ kita bicara bincang-bincang terkait dengan BUMDes. BUMDes ini 2017 sudah jalan. Cuman kata orang Jawa dan kita ego semua. Kira kita terdorong itu untuk kita jalan terus. Habis lintang menyala kita padam buka baru. Makanya nanti RPJM kita buat RPJM sampai tahun berapa? 12 tahun juga tidak bisa berkembang karena administrasi hilang baru. Jadi kalau untuk BUMDes saya rasa dia keluar. Itu Pak Pendamping tolong untuk agenda itu dia keluar. Jadi kalau untuk pemberdayaan ibu itu saya rasa itu jelas. Karena itu kita berdayakan. Untuk pelatihan juga itu. Terus nanti kita sortir itu baik sehingga mana program yang menyentuh ke APBN, mana yang menyentuh ke APBD, sehingga nanti kita sinkron, sehingga dia matang. Terus untuk pendataan data yang kita punya penerima BLT, saya rasa itu kalau bilang aparat terdapat, aparat itu golongan berapa? Terus pegawai negeri, tapi kita lihat dari dia punya kapasitas golongan. Jadi kalau dia tidak punya golongan yang standar dengan golongan C4, A4 dan lain-lain, kalau dia kecil di standar ya kasih masuk saja, biar peringatan saja, karena nanti kayaknya tetap dana dari pusat ya pasti mereka hitung persentase dengan jumlah kakak yang ada di kampung dengan jumlah masyarakat yang ada di kampung. Demikian, terima kasih Pak Presiden. Pertemuan kita di hari ini dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya mungkin saya fokus pembicaranya dia nyambungnya hanya arahnya ke gereja aja, seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh kepala kampung. Mungkin saya lebih mempertajam saja dan juga sekaligus dari pendamping mungkin bisa untuk bersama-sama dengan kami untuk langkahnya seperti apa. Yang pertama terkait untuk pembangunan gereja saja. Mungkin kita prioritasnya untuk tahun ini saja. Mengingat bahwa bicara gereja, pemerintah, masyarakat itu kita satu saja. Artinya kalau kita bicara masyarakat ya sama bicara jemaat juga. Jadi otomatis kita ini satu dan sama-sama kita ya butuh juga sangat saling membutuhkan. Jadi mungkin dari saya terkait untuk yang disampaikan oleh Pak Kepala Kampung bahwa kami ini jemaat dalam arti juga masyarakat yang ada di Kampung Seref.
Kami ini tidak ada yang dominasi dan lain-lain, kami hanya satu GKI. Yang kita hadapi sekarang ini adalah ada 2 item besar yang akan terjadi di tahun ini, yaitu yang pertama pembangunan gedung gereja dan sidang klasis. Dan ini terjadi di Kampung Srer, di Jemaat Penerima Srer, yang mana ya kami semua masyarakat ini adalah bagian dari jemaat. Jadi tidak ada lagi dominasi gereja, tidak ada. Kami murni GKI semua yang ada di Kampung Srer ini. Jadi mungkin dari saya dan juga minta supaya ada pertimbangan dari pendamping untuk bersama-sama dengan kami. Kami ini masih sangat butuh biaya besar. Yang pertama itu terkait dengan pembangunan gereja. Pembangunan gereja ini kami butuh biaya besar. Lalu yang berikut sidang klasis. Ini juga butuh biaya besar. Dan mungkin saya hanya butuh untuk tahun ini saja. Untuk tahun ini saya, jadi kalau bisa ya kami bilang istilahnya, biar saya pakai istilah biasa saja, buka mata tutup mata lah. Memang kita tahu bahwa ya ini uang negara, tetapi sama juga kita bicara jemaat ya kita bicara masyarakat juga. Sama juga dengan masyarakat pasti akan ambil, nanti kami dari gereja akan bilang kasih. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya saya mungkin langsung mewakili pihak gereja saja. Saya minta supaya mungkin kita akan bicara sama-sama bagaimana caranya, harus uang kalau bisa langsung kita bisa kasih untuk ke pembangunan gereja ini. Kita selesaikan untuk tahun ini saja. Mengingat bahwa tahun ini bulan Oktober itu sidang klasis. Biarlah satu kali langsung peresmian gereja, langsung dengan sidang klasis. Ya mungkin untuk tahun depan ya kita sudah tidak ini lagi. Karena kita mungkin hanya fokus untuk ke gereja.